Gunung Salak, terletak di Jawa Barat, diapit oleh keindahan alam yang menawan, tapi juga menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Namanya memang terdengar indah, salak, seperti buah tropis yang segar. Tapi kenyataannya, tempat ini jauh dari kata ramah. Banyak yang bilang, gunung ini punya penjaga, bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang tak kasat mata. Bukan hanya warga lokal, para pendaki pun sering mengalami kejadian di luar logika, seperti suara langkah kaki yang mengikuti. Padahal saat itu mereka sedang berjalan sendirian, atau aroma melati yang mendadak muncul, di tengah hutan yang sunyi dan lembab, disusul dengan bisikan halus, yang tidak diketahui dari mana asalnya. Gunung ini juga terkenal dengan kabutnya, kabut yang turun cepat tanpa peringatan, tebal, mencekam, dan bisa membuat pendaki kehilangan arah hanya dalam hitungan menit. Dari semua cerita, ada satu kisah, yang hingga kini masih dikenang dengan ngeri. Kisah seorang pemuda bernama Raka, yang bersama 3 temannya, memutuskan untuk menantang batas, dan mendaki Gunung Salak dari jalur yang jarang dilewati. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka hadapi, bukan hanya medan yang berat, tapi juga penghuni lain, yang tak suka tempatnya diganggu. Cerita ini, bukan dongeng, bukan kisah karangan, tapi diangkat dari pengalaman nyata, yang membuat siapapun berpikir 2 kali, untuk naik ke Gunung Salak. Terutama, saat kabut mulai turun. Hari itu, Jumat sore menjelang malam, Raka dan 3 temannya Dimas, Aji, dan Yoga, bersiap memulai pendakian menuju puncak Gunung Salak. Mereka berempat adalah sahabat sejak SMA, sama-sama suka tantangan, dan sudah lama merencanakan ekspedisi ini. Meski banyak pilihan jalur, mereka memilih jalur utara, jalur yang jarang dilewati karena dianggap ekstrim, dan, katanya, terkenal angker. Sebelum berangkat, mereka sempat mampir ke warung warga di kaki gunung. Di sana, seorang bapak tua sempat memperingatkan mereka, "Nak, jangan lewat jalur utara setelah maghrib. Di sana, bukan cuma kalian yang mendaki." Mereka hanya tertawa kecil, menganggap itu cuma mitos kampung, yang biasa diceritakan untuk menakuti pendaki pemula. Langit mulai menggelap, kabut perlahan turun dari atas. Udara yang tadinya segar, mendadak terasa dingin dan berat. Langkah mereka melambat, karena jarak pandang mulai terbatas. Suara serangga malam yang tadinya ramai, mendadak menghilang. Sunyi, hanya suara napas dan langkah kaki mereka sendiri. Raka mulai merasa aneh, seperti ada suara langkah kaki tambahan dari arah belakang. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Yoga sempat bercanda, "Wah, jangan-jangan ada yang ikut bro?" Disusul tawa kecil dari mereka semua. Tapi tawa itu cepat menghilang, karena mereka mulai sadar, jalur ini benar-benar sunyi dan mencekam. Pukul 7 malam, mereka memutuskan berhenti sejenak di sebuah lahan datar, dan mendirikan tenda untuk bermalam. Tanpa mereka tahu, malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk, yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam makin larut, kabut makin tebal, dan suara alam hampir tidak terdengar sama sekali. Raka dan teman-temannya sudah berada di dalam tenda, berusaha tidur meski suasana luar begitu dingin dan aneh. Tapi, sekitar pukul 2 dini hari, Aji terbangun. Dia merasa kebelet buang air kecil, dan memutuskan keluar tenda pelan-pelan. Dimas yang tidur di sebelahnya, ikut terbangun dan bilang, "Gue ikut deh, sekalian nyari sinyal." Tanpa pikir panjang, mereka keluar bersama. Raka dan Yoga tetap tidur di dalam, belum sadar bahwa sesuatu sedang terjadi di luar sana. Beberapa menit kemudian, Aji kembali sendiri, mukanya tegang, nafasnya terengah, dan dia langsung membangunkan Raka dan Yoga. "Dimas hilang, tadi masih di belakang gue, terus gue noleh, dia udah nggak ada." Awalnya mereka mengira Dimas hanya bercanda atau menyembunyikan diri, tapi setelah dipanggil berkali-kali, tidak ada jawaban sama sekali. Mereka mencoba menyisir sekitar perkemahan dengan senter, memanggil nama Dimas dengan panik. "Dimas, Welly, jangan bercanda, keluar dong kalau lo dengar." Tapi yang terdengar hanya gema suara sendiri, suara daun-daun bergesekan, dan entah dari mana, tiba-tiba ada suara tawa kecil, tawa pelan, tipis, berulang, bukan suara Dimas, dan bukan suara manusia. Kabut semakin menebal, udara makin dingin menusuk, dan mereka bertiga mulai panik. Dalam hati, mereka tahu,
Dimas bukan sekadar tersesat, tapi mungkin dibawa oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Setelah mencari hampir setengah jam, mereka bertiga kembali ke tenda dengan tubuh gemetar, bukan karena lelah, tapi karena takut. Kabut kini semakin tebal, jauh lebih tebal dari sebelumnya. Bahkan cahaya senter pun hanya menembus beberapa meter ke depan. Mereka duduk terdiam dalam tenda, berusaha menenangkan diri, sambil berharap Dimas akan muncul kembali. Tapi yang datang bukan Dimas. Raka, yang duduk menghadap ke pintu tenda, tiba-tiba melihat sesuatu di luar. Bayangan, berdiri diam, sekilas seperti sosok perempuan, dengan rambut panjang menutupi wajah, dan jubah putih yang melambai pelan terkena angin malam. "Itu siapa?" bisik Raka. Aji dan Yoga langsung melihat ke arah yang sama, tapi sosok itu sudah menghilang. Mereka saling pandang, diam, wajah pucat, dan jantung berdebar kencang. Tiba-tiba, tenda mereka bergejolak, seperti ada yang berlari mengitari tenda dari luar. Langkah kaki cepat, berputar, dan berhenti begitu saja. Lalu, Aji, yang duduk paling belakang, menjerit. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suaranya sendiri. "Kalian tidak diundang, pergi dari sini." Raka dan Yoga panik. Mereka coba memegang Aji dan membacakan doa, tapi Aji menggigit bibirnya sendiri. Darah menetes, dan dia tertawa kecil, dengan suara perempuan. Suasana makin tidak masuk akal. Tenda bergetar, lampu senter mati sendiri, dan hawa dingin berubah menjadi menusuk ke tulang. Raka berteriak memanggil nama Tuhan, dan mendadak, semua hening. Aji ambruk, tak sadarkan diri. Senter menyala lagi, kabut pelan-pelan menipis. Tapi malam itu, mereka bertiga tahu satu hal, mereka tidak sendirian di sana. Pagi pun datang, kabut mulai menghilang pelan-pelan, dan cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan. Raka membuka tenda perlahan, wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur, dan tubuhnya masih gemetar. Aji masih terbaring diam, belum sepenuhnya sadar, tapi sudah tidak kerasukan lagi. Yoga duduk di pojok tenda, menunduk, tak banyak bicara. Lalu, tanpa suara, seseorang berdiri di depan tenda. Dimas, tubuhnya kotor, penuh lumpur, dan wajahnya kosong, seperti kehilangan jiwa. "Lo dari mana aja?" teriak Raka, setengah lega dan setengah marah. Tapi Dimas tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah hutan, dan perlahan-lahan duduk di tanah, memandang lurus, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka semua memutuskan turun gunung hari itu juga, tanpa bicara, tanpa tawa, tanpa semangat seperti saat datang. Sepanjang perjalanan pulang, Dimas tidak bicara sepatah kata pun, tidak makan, tidak minum, tidak menoleh ke siapapun. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Raka dan Yoga sudah kembali beraktivitas seperti biasa, tapi Aji masih sering mengalami mimpi buruk, dan Dimas harus menjalani terapi, karena sering menjerit di malam hari, dan berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ketika ditanya apa yang dia lihat malam itu, dia hanya menjawab pelan, "Mereka bukan hanya satu, dan mereka masih mengikuti kita." Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, bahwa tidak semua tempat bisa dijelajahi sesuka hati. Ada tempat yang harus dihormati, bukan ditantang. Gunung Salak mungkin indah di siang hari, tapi di balik kabutnya, tersimpan dunia lain, yang tidak semua orang bisa pahami. Dan bagi Raka dan teman-temannya, kabut itu tidak pernah benar-benar hilang. Itulah cerita nyata, yang terjadi di balik kabut Gunung Salak. Cerita yang sampai sekarang, masih menyisakan misteri, dan trauma mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Kalau kamu berada di posisi mereka, apa kamu masih berani naik gunung saat malam, dan dalam kabut tebal? Atau kamu sudah cukup hanya jadi pendengar, yang menyimak dari balik layar? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya cerita mistis lain, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, akan kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu merinding, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita horor lainnya, yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan. Karena di dunia ini, masih banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika.